Oke sobat, rasanya kayak bukan nostalgia sih, deja vu gitu ya. Kita ada di sini lagi ya. Kayak berapa minggu lalu udah di sini gitu. Tapi kita di sini pengen ngadirin acara lagi, launching lagi. Emang ya gila ya Sony ya. Kita hari ini bakal lihat kamera baru Sony, yaitu A7R Mark V sama Sony ZV-1F. Kita bakal lihat kayak gimana bentukannya ya, yang keluar cuman beda berapa minggu doang, tapi kita langsung aja lihat ke dalam. Oke, jadi sekarang menunya itu nasi padang ya. Kalau kemarin kan menunya kayak gudeg ya kalau nggak salah. Jadi kita nyobain nasi padang, baik banget. Ada kikil ya kan, ada ayam, ada rendang, ada kerupuk kulit nih. Jadi sambil makan kita sambil dengerin, buat tahu fitur-fiturnya gitu kan. Oke sobat, jadi kita lagi bareng sama Kak Erwin dari Estes Media nih. Halo. Nggak nyangka banget datang, soalnya kayaknya waktu itu datang nggak Kak, yang pas FX30? FX30 datang gua. Oh, mungkin kita nggak ketemu. Cuma ya. gua baliknya emang agak cepet. Soalnya datangnya juga cepet. Oh iya, kita sih jadi boleh terlambat sih waktu itu. Iya. Jadi mungkin ketemunya sekarang nih. Pengen nanya-nanya aja nih Kak seputar barang yang baru launching ini. Oke. Nah, kan kebetulan Kak Erwin udah itu juga ya, review ya? Udah. Dua-duanya lagi kan? Udah, kalau mau ngecek ya. 3 poin aja. 3 poin apa keunggulan dari si A7R Mark V? 3 poin ya. Keunggulan yang pertama pasti layarnya. Kalau gua kepincut banget layarnya ya. Yang dia vari-angle tapi bawa layer untuk tilt juga, itu mantap banget. Karena menurut gue itu win-win solution buat semua kebutuhan. Lalu pastinya resolusi, karena dia berada di ranah R kan. Betul. Resolution, jadi resolusinya gede banget. Cuma mungkin agak demanding di lensanya nanti. Nggak semua lensa bisa untuk resolusi kayak gitu, untuk maksimal gitu ya. Sama AI-nya udah pasti. Karena AI-nya kan jadi selling point terkuat dia juga di sini. Dia itu autofokusnya pakai prosesor sendiri untuk AI. Jadi kayak kalau kita di iPhone tuh ada namanya Neural Engine. Jadi menurut gue diterapin di kamera mantep banget sih. Oh, jadi dia sama prosesor bawaan kameranya beda ya? Beda, dipisah, chipnya dipisah. Pantesan bisa secanggih itu ya? Itu dia. Cuman gue sih ngeliatnya belum terlalu maksimal ya, karena Sony dari yang sebelum-sebelumnya autofokusnya sih udah bagus banget. Udah bagus banget. Untuk fitur yang ini masih baru juga ya? Iya, mungkin ya sambil developing terus, karena kan dia machine learning juga gitu. Oke, kalau itu untuk yang A7R Mark V. Kalau yang ZV-1F-nya ini? ZV-1F. Oke, kalau untuk ZV-1F sih yang pasti karena dia budget ya. Karena dia lebih murah juga dari yang ZV-1, adanya ZV-1. Jadi mungkin buat yang budgetnya agak terbatas, itu bisa jadi pilihan. Lalu dia vokalnya lebih luas juga dari ZV-1. Dia 20 mm. Kalau yang ZV-1 itu kan startnya 24 mm. Jadi buat ngevlog lebih luas. Sama kalau gue lihat sih memang targetingnya untuk Gen Z ya, untuk yang suka bikin kreator TikTok gitu-gitu, menurut gue itu lebih cocok. Berarti yang emang diciptakan untuk Gen Z, iya. Terus dari segi lensanya juga udah sama beda, budget juga dia. Juga ya. Iya. Benar, karena dia kan compact banget ya. Iya, bisa compact banget. Diajak traveling juga enak. Buat dibawa-bawa enteng banget, apalagi karena dia lensanya fix. Dia kalau nyala kan nggak bergerak lensanya. Bener. Jadi dia buat ditaro-taro tuh nggak sensitif, takut ada motor rusak atau semacamnya kayak gitu. Kalau pakai gimbal pun jadi nggak susah harus. Wah itu easy banget kalau pakai gimbal gitu. Dan gue pengen tahu sih sebenarnya kalau misalnya si ZV-1F ini, dia tuh dari segi mikrofonnya gimana? Karena setahu gue kalau yang ZV-1 pertama bagus sih, memang cuma kayak masih kurang aja gitu. Sebenarnya sih kalau untuk mikrofon ya, untuk internal kamera mostly karena mereka mengharuskan bentuknya itu omnidirectional. Bagus, cuma karena pick up patternnya menyeluruh, ya kita agak jauh dikit, nggak begitu ketangkap gitu. Tapi bagus, apalagi dia kan ada dead cat-nya juga kan. Nah, jadi buat kena angin-angin harusnya aman banget.
Gitu sih. Berarti kalau untuk dari segi mic mungkin nggak ada improve yang lumayan kelihatan. Enggak. Menurut gue sih harusnya mic-nya lebih bagus si ZV-1 ya, kayaknya ya. Dari sistem dia bentuk di atasnya tuh lebih heboh si ZV-1 juga. Oke. Karena Gitu. dia mungkin mirip-mirip sama kakaknya ya, ZV-S10 Iya. itu ya. Iya, Benar, kayak benar, gitu. benar, setuju. Oke sih, overall kayak gitu aja nih. Oke. Kak Erwin, thank you banget udah mau Thank diwawancara. you. Maaf banget Thank mengganggu you. waktu ngopinya. Slow. Karena tadi Kak Erwin Baru mau ngambil. ngopi, kita berhentiin guys. Jahat Nggak, banget. slow. Yang penting bisa bermanfaat. Keren. Kalau misalnya ada waktu nanti bisa main-main Boleh. tulis kamera. Boleh, gitu, boleh. lihat-lihat, Kak. Sama Itu di mana sih posisinya? Di pick kita. Pick yang deket. Pancoran. Nah, kita di seberangnya. Oke, jadi kita udah pegang nih si A7R Mark V. Gila, ganteng banget, parah. Gripnya enak banget, kacau. Dan ternyata nggak terlalu gede juga ya, gue kira kameranya gede gitu loh. Sekarang kita bakal coba. Ini dipasangin sama 50 f1.2 GM. Lensa gue banget nih. Oke, parah sih setelah nyobain A7R Mark V, AI-nya kacau banget. Tracking fokusnya gila. Even itu objeknya kehalangan pun gitu, dia nyari cepet banget gitu. Jadi parah sih ini. Memang AI-nya ini yang diutamain sih. Oke guys, jadi kita udah pegang Z1F ya. Jadi tadi habis kita A7R Mark V, kita nyobain si kecil mungil ini. Dan ternyata fiturnya nggak semungil itu. Dan kita bakal coba ngevlog pakai ini ya. Ini the real ngevlog pakai kamera gitu. Biasanya kalau ngevlog kan di gitu kan. Ini adalah hasil dari ZV-1F. Jadi kita bakal ngevlog pakai kamera ini. Kalian bisa nilai gimana soundnya, gimana gambarnya gitu ya. Pokoknya dinilai aja. Jadi kita lagi paduin sama hand gripnya. Jadi sekarang kita bakal ngevlog. Jadi belakang gue ini lagi ada kayak show-nya. Jadi kayak ada yang nari-nari gitu kan. Gila banget ya. Ini semuanya auto ya. ISO-nya doang yang nggak auto, dan kita bisa lihat di sini gambar dan warnanya stabil banget sih. Pokoknya diajak kampenanya gampang gitu. Kayak naik-naik tangga pun aman gitu, karena dia nggak bakal shaky guys. Itu bakal ngelihat apapun hasilnya di sini ya kan. Kayak naik tangga gitu, set tuh stabil banget gitu. Enak banget sih ini kameranya. Oke Sobat Twins, jadi kita sekarang bersama Ibu V. gitu. Kita pengen nanya-nanya sedikit tentang kamera ini gitu. Kira-kira ditujukan untuk apa sih kamera Z1F ini? Iya, Z1F ini ditujukan untuk generasi muda nih, yang sekarang kan hobinya ngonten, Benar. bikin konten video pendek, misalnya untuk TikTok, untuk Instagram Reels, vertikal juga nih biasanya. Nah, ini tuh kamera yang tepat banget karena pengoperasiannya mudah, terus tentunya hasil gambarnya bagus, dan gampang untuk transfer file juga ke smartphone, jadi bisa langsung posting kapanpun dimanapun gitu. Karena emang dia compact, terus Iya. gampang dioperasin juga. Iya. Mungkin kalau yang sebelumnya nggak pernah megang kamera, tapi pas megang si kamera ini tuh dia udah bisa. Bisa, mungkin beberapa hari sambil belajar, sambil nyobain sih harusnya udah langsung jago ya. Benar sih. Dan untuk beratnya aja sih yang tadi saya rasain Bu, ini tuh Iya. ringan sih. Iya. Ya.
ya sekitar di bawah 300 gram ya. Dan kalau emang kita bawa traveling nggak ganggu banget kan? Enggak. Ukurannya kecil. Ya, bisa untuk pakai- iya, apalagi yang suka pakai tas kecil gitu ya. Ini pocket size ya gitu. Selain pocket size maksudnya ringannya juga berasa gitu ya. Terus apa sih perkembangan yang signifikan dari Oke. yang ZV-1 pertama? Oke, sebetulnya kalau ZV-1 ini masih memang spesifikasi di atas ZV-1F ya. Karena biasanya untuk yang suka traveling atau nggak hanya video tapi suka foto juga gitu. Makanya masih lensa zoom, optical zoom itu masih dibutuhkan gitu. Iya. Terus karena traveling ya mungkin stabilizationnya butuh yang optical juga. Nah itu di ZV-1 memang. Nah kalau ZV-1F nih kita lebih ke kreator yang genrenya itu kayak dance challenge di TikTok, cover lagu karena audionya bagus. Terus kalau yang dance challenge tadi karena lensanya tuh wide bisa dance bertiga, berempat masuk semua in frame. Iya, benar Ya sih, tadi berasa. gitu. Mini vlog juga grup selfie sama teman-teman masuk. Situasi sekitar atau pemandangan yang bagus, tempat hits di belakangnya masuk kayak gitu. Oh berarti kalau bisa disimpulkan kalau ZV-1 yang pertama itu dia lebih di atasnya si ZV-1 Iya, ini gitu ya? iya masih, Berarti betul. kebutuhannya lebih kompleks lagi ya? Iya benar. Dan kalau emang si ZV-1F ini dia diciptakan untuk yang udah kayak taruh aja rekam Nah, itu betul. udah ada hasilnya gitu. Yes, Tapi yes, hasilnya yes. bukan hasil yang biasa aja tapi dia udah bagus. Ya. Benar. Kalau bisa dibilang pakai kamera HP aja sebenarnya udah bagus tapi Iya. kalau ada kamera yang proper kenapa nggak dipakai? Ya gitu betul, kan? betul banget. Demi Gitu. hasil konten yang jauh lebih maksimal teman-teman. Iya. Thank you banget Bu Fe buat Thank you. wawancaranya dan semoga masih panjang ya ini masih ada sesi Iya masih ada sesi customer. keren Sony. Oke sobat, kita udah melalui keseruan hari ini ya. Kita udah lihat juga launchingnya Sony A7R Mark V dan ZV-1F. Udah nyobain juga touch and try produknya. Yang berkesan emang A7R Mark V sih. Keren banget. Kalau bisa ya mungkin kamera impian gue itu gitu ya kan. Dan thank you banget buat kalian yang udah ngikutin vlog ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah.